Sahabat kolektor, gila, hari ini gue happy banget, bahagia banget, bersyukur banget karena akhirnya gue mendapatkan harta karun artefak yang gak semua orang bisa punya, guys. Yes, dari anime BTX, dan ini adalah tokoh utamanya si TP bersama andalannya, sahabatnya, karibnya, si X, bintang utamanya, guys. Mungkin terkesan lebay, tapi gue yakin dan percaya teman-teman kolektor bakal memahami dan menyelami perasaan gue, guys. Wishlist lama akhirnya dapet. Ini rare, kalian cari di marketplace yang masih MBSB udah gak ada, hampir punah. Ya, ini gak berlebihan, mas. Hampir punah, coy, si X. Buatan Takara. Ini original, hati-hati yang banyak beredar di luar sana itu yang KW-nya. Harganya gue beli dulu 2 juta set 6, berarti satunya kurang lebih 350.000, guys. Oke, boxnya udah lama, tapi notabene bagi gue pribadi masih dalam keadaan yang sangat oke. Kenapa? Karena bentuknya, ujung-ujungnya nggak ada yang dekok, nggak ada yang kelipet, dan nggak ada yang robek. Even blister Mika depannya ini masih nempel di dalam box artnya. Walaupun memang sudah banyak jamur kelihatan, sudah mulai lapuk, tapi bagi gue pribadi dengan mainan lawas umur panjang begini, kondisi boxnya masih oke banget. Makanya sebenarnya sayang buat di unboxing. Tapi ya udahlah, karena ini wishlist, gue pengen berbagi kebahagiaan juga buat teman-teman semuanya. Kita bakalan unboxing BTX, BitX. Yang buatnya sama dengan yang bikin Senseiya. Karena unboxing mainan lawas, vintage, rare, jadul adalah kenikmatan yang hakiki, friends. Mamen. Seperti biasa, ini bahasanya bahasa Itali. BitX, oke. Kemudian TP con BitX, bahasa Itali sama. Takara brandnya, dan yang penting lagi di sini kalau gua perhatikan, ini friends, skalanya 1/20. Jadi kalau SHF 1/12, ini 1/20, lebih kecilnya lagi. BitX Cavalier Atati, oke, seperti biasa sama. Sampingnya ini dapat part-partnya apa aja, dirakit yang gue takutkan sama kayak Gendraron, takutnya ya dia tuh udah mulai rapuh dan regas plastiknya. Doakan semoga yang ini aman, guys. Udah gitu, belakangnya ini penampilan dari si X-nya. Yang sebenarnya dia itu adalah milik dari si Karen, nenek gelis pada masanya. Cuman karena si nenek Karen dalam pelarian kabur, X-nya ini cedera. Akhirnya entah mengapa gimana caranya si TP diangkat menjadi anak buahnya si Karen. Si X akhirnya ngebonding sama si TP untuk mencari kokonya, guys. Dan yang paling gokil kalau kalian masih ingat, ending ceritanya ini si X-nya itu mengalami kebangkitan kedua yang berubah warna menjadi gold. Itu kalau ada mainannya boleh PM gua sikat. Itu lebih rare lagi daripada yang warna abu-abu. Wah, ini masih lakban. Oke, lakbannya aja masih tahun jadul banget. Tuh sayang ya. Sayang, friends. Memang kalau mainan vintage begini dengan kondisi box masih bagus, sebenarnya value-nya bakalan tetap tinggi kalau dia tetap segel. Aduh, ya udahlah, guys. Ini gue udah kayak Indiana Jones. Ini artefak, ya. Oh my god. Oh my god. Nah, seperti biasa dia udah bau lapuk. Aduh, kelilipan ada ini. Apa namanya? Debu jamur itu terbang, coy. Oke, ini dapat part-partnya yang perlu kita rakit. Nah, yang paling menarik dari si X ini ya, karena dia itu banyak part-part sayap yang menyerupai kayak semacam pedang-pedang tajam gitu, men. Jadi feel Senseiya lebih berasa. Sekali lagi, Takara menunjukkan kualitasnya dari zaman dulu, dia tuh udah full painted. Udah chrome, coy. Keren ya? Mokit zaman sekarang manja. Sorry nih, harganya mahal tapi belum dicat.
keluar dari box warnanya burik. Takara zaman dulu keluar dari box saja warnanya udah langsung bagus guys. Kemudian plastik yang kedua, ini artinya adalah kaki-kakinya dan juga part-part dari armor penutup kakinya. Oke, sama ini udah full painted, warnanya chrome, cadas pisan, aduh ini trauma gue nih konektor kayak gini men. Karena kadang-kadang pas dicolokin ke sini itu mangkoknya itu pecah atau retak coy. Saking kelamaan. Semoga kali ini enggak ya. Udah gitu, ini gelo nih, lihat. Kelihatan nggak? Plastiknya udah menguning guys. Tuh lihat, ini kan sebening ya warnanya ya. Ini plastiknya udah menguning guys. Nah, ini adalah paku-paku buat kita nanti nempel si kakinya. Oke, ini part-part dari tanduknya. Manual booknya. Dan ini juga udah Indiana Jones guys. Kalau ceweknya Angelina Jolie, Tomb Raider. Tapi bagus ya. Kertasnya memang agak kuning, tapi nggak terlalu parah lah. Beda sama komik yang udah lapuk. Itu artinya memang Takara ini dia benar-benar menjaga kualitasnya men. Ini bahasanya juga masih pakai bahasa Itali. Oke? Full pakai bahasa Itali. Even yang beginian ya, kalau kita kolektor, kertas beginian dengan bahasa Itali, bahasa aslinya, ini bisa menjadi collectible juga men. Nah, terakhir adalah kok jadi peletek guys. Ya, sayang banget guys. Oke, sekilas TP-nya udah menguning. Jadi kayak armor yang gold ya. Ini udah mulai menguning friends, tapi si X-nya masih kelihatan bagus. Aduh, sayang banget ini bukannya ya. Aduh, gue paling benci ya ini barang-barang rare gini. Guys, gimana dong guys? Ya udahlah ya guys. Yang penting boxnya masih ada dan jangan sampai boxnya itu hilang. Udah gitu, ini armor pahanya sebelah sini. Oke, kemudian si X-nya kita congkel dari atas supaya masih ada blister yang nempelnya. Bisa nggak ya? Aduh, nggak bisa, ini kudu buka semuanya guys. Kambing. Aduh, nah, bisa guys. Pelan-pelan guys. Like new. Tinggal kita double tip lagi men. Oke, kita bakalan lihat detailnya satu persatu. Coba kolektor sejati yang ikut happy dengan unboxing ini, kalian boleh komen sebanyak-banyaknya guys. Let's go. Oh man, gua megang mainan zaman gua kecil, nostalgia lawas. Zaman SD pengen beli, nggak dibeliin sama orang tua. Akhirnya sekarang nyari susah, harganya udah berkali-kali lipat, tapi dapat. Itu kenikmatan yang hakiki men. Lihat Takara buatan zaman dulu, tapi tetap kualitasnya luar biasa. Full painted, warna abu-abunya dia itu chrome. Detailnya juga spektakuler. Daleman body CX karena dia itu mekanik, dibikin dari kerajaan mesin. Makanya detail-detail komponen, unsur-unsur perkabelan, listrik, elektronya pun lumayan berasa ya. Oke, ini ceritanya ada tulang punggungnya juga. Ini sebenarnya bisa nyala, tapi ini barang sepuh guys. Gue takutnya kalau kita oprek, nih ada bautnya nih. Kita buka bautnya, udah dol, takutnya ini malah jadi rusak. Jadi udahlah, biarkan apa adanya. Ini warnanya kuning. Ini versi yang clean, belum battle damage. Bahkan di lehernya, kalau kita perhatikan ada kabel-kabel mekanya juga dong. Ini kita bakalan rakit men. Ini mock kit. Yes, mock kit. Karena kita dikasih berbagai macam part demi partnya yang harus kita peletekin satu persatu. Tapi ini jangan khawatir karena nggak perlu pakai gunting. Ini pakai tangan bisa langsung men. Nah guys, ini sebenarnya pekerjaan yang paling challenging. Karena kalau mock kit itu ya, pasti dia ada sambungan dari part-partnya yang harus kita kikir sebenarnya kalau mau rapi. Tapi karena gue nggak ada kikir, udahlah pakai cutter aja guys. Nah kali ini ya, gue salut makanya buat teman-teman yang bisa ngerakit mock kit bener-bener rapi gitu ya.
sampai si sambungannya itu nggak kelihatan, itu dahsyat men. Memang katanya triknya itu kita lebihin sedikit supaya lebih-lebihnya yang nonjol-nonjol ini kita bisa kikir sedikit-sedikit supaya hasilnya beneran mulus. Karena kalau kita gunting terlalu dalam, dia bisa bocel. Jadi kudu disisain sedikit men. Teorinya. Tapi karena udah bapak anak 2, waktu nggak banyak, ya wis lah. Oke, kita masih rapi-rapihin dulu guys. Nanti kalau udah rapi, kita bakalan rakit bersama ya. Let's go. Kita mulai dari sayapnya, karena sayapnya si X ini dia seperti Pegasus ya. Jadi dia sayapnya bisa terextension dan terbuka. Oke, dalamnya. Nah ini kita, wah ini bakalan keren sih. 1 lapis, kemudian 2 lapis. Kita ngikutin alur bawahnya, oke? Supaya nanti sistem mekanismenya dia bekerja dan gak jadi error. Salah, ini di sini. Nah, udah semuanya 3, baru kita tutup sekaligus penguncinya kayak gini guys. Oke. Ini seru sih, soalnya nih dia mokit. Tes dulu. Nah, nutup, kebuka. Mana gini? Nyangkut guys. Nah, kayak gini ya. Versi kebukanya, nggak lupa ujungnya kita tutup biar tajam. Dia pakai. Oke, dan sayap pertama, ini sayap yang kedua, similar, kiri dan kanan. Cuman yang atas ketinggalan terus ya. Nah, oke, ini versi yang ketutup. Ini versi yang terbuka. Kita lanjut ke kaki bagian depan. Seperti biasa, ini masih sistemnya itu kita kunci pakai paku guys. Nah ini nih, yang panjang begini nih. Ini kecil banget dan ini one way. Jadi jangan sampai salah. Oke, karena kalau salah cabut lagi susah. Ini masangnya aja susah guys. Ada gap yang harus kita gegel atau gigit. Kemudian telapak kakinya dia sama, kita kunci juga. Nah gini ya. Ini sampai getar guys, saking bedetnya men. Baru kita tekan. Ya tuh. Jempol gue sampai gitu guys. Ini kaki depan. Lanjut ke kaki bagian belakang. Jadi memang sebenarnya dia itu agak mirip ya. Mau yang si X atau yang si Road atau yang si Foe, dia itu kakinya mirip semua guys. Walaupun sebenarnya beda bentuk ya. Kalau yang si Captain Road kan, dia itu lebih ke naga. Si Foe burungnya Phoenix. Kalau yang si X ini dia lebih ke Pegasus sih kata gue sih. Kayak si Seiya ya. Oke, ini belakangnya dia notabene lebih panjang daripada kaki depannya. Sama kita paku juga. Dan ini pakunya by the way kita dikasihnya pas. Jadi nggak ada lebihan dikit. Kalau potong ya wayahna lem. Nah, dah. Ini kaki bagian belakang. Oke guys, ini kaki bagian belakang, yang ini kaki bagian depan. Sekarang kita pindah ke bodinya ya. Armor bodinya kita cuma dikasih yang bagian atas, kayak gini. Oke. Kemudian buntutnya. Nah, buntutnya di posisinya begini kali ya. Oke. Udah gitu, perut armor bagian bawah. Dia nempel juga di, kayak gini guys. Memang bagian badannya catnya agak kurang rapi dikit ya, tapi bagus sih. Jadi kesannya kayak patahan-patahan yang disolder coy. Oh nggak lupa tanduknya men. Tanduknya dia terpisah, sebelah kanannya, yang kirinya sih nyambung ya. Oke. Body dan
Nextnya kita pasang konektor untuk tempel sayap. Satu di sini, oke. Satu lagi di, nah, segini guys. Kemudian konektor di kaki tangan. Satu lagi berarti di sini nih. Oke. Nah, seru ya. Jadi inget nostalgia nggak guys? Sudah, tinggal kita pasang. Nah ini nih, hati-hati nih, mangkok pahanya kudu pelan-pelan karena beberapa ada yang pecah coy. Oh ini enggak sih, ini lebih pinter men. Jadi dia lebih gede dikit. Yang biru sih yang paling parah sih. Nah ini oke guys. Kemudian kaki depan kita pasang. Ah, hiji di sini nih. Nah, oke. Terakhir tinggal si sayapnya. Sayap kanan. Wah, ini sayapnya agak berat. Satu lagi sayap. Wih, ini keren loh. Ini bakalan keren coy. Nah. Guys, ini adalah si TP-nya. Oke, sekali lagi yang begini yang penting durability, detailnya nggak begitu penting. Ini scale-nya pun agak aneh, komposisi struktur badannya rada aneh. Tapi yang paling gua inget kembali adalah tangan kanannya dia pakai armor yang menyerupai kepalanya si X. Ya nggak sih? Keren banget ya. Ini kepalanya dia pakai antena. Bisa muter, dia 360 derajat. Udah gitu tangannya dia bisa muter juga 360 derajat. Locot guys. Elbow-nya nggak bisa. Kemudian ke badannya nggak bisa muter. Terakhir cuman kakinya doang. Dan lututnya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik poin artikulasi. Jadi kalau gua pegang memang ini udah mulai agak lengket ya. Maklum lah, barang lawas dan barang jadul men. Ini aneh ya, karena telapak kakinya pergerakan kakinya sama pahanya lebih gede pergerakan kaki guys. Ini ada abnormal sih, size-nya sih. We're done. Dibilang keren sih buat ukuran 2024 kayaknya sih B aja gitu ya. Karena gue yakin kalau Takara reissue zaman sekarang bikin Beat X pasti hasilnya bakalan lebih keren. Tapi masalahnya ini animenya udah punah dan gak ada studio yang bikin mainannya lagi friends. Jadi mau nggak mau kita pasti kudu hunting Takara model lama. Oke, kayak gini nih. Ya, artikulasinya paling cuma kepala, goyang-goyang. Oke, mulutnya nggak bisa, kakinya full artikulasi dan juga sayapnya sih. Sayapnya bisa kita buka tutup friends. Tapi memang mainan-mainan zaman dulu begini ya, ini gampang locot karena dia mokit juga sih. Jadi memang susah ya. Udah gitu, terakhir tinggal si TP-nya kita pasang di si X-nya. Copot tangannya sih ya. Bagus juga ya. Kalau nggak salah di animenya tangannya lepas ya. Kalau nggak salah ya, lupa gua men. Tapi bener friends, gue pengen yang dia warna gold. Coba yang punya dan mau jual dengan harga yang reasonable, kalian boleh PM ya. Ingat harganya jangan mahal-mahal guys. Gue tahu ini barang vintage langka susah, tapi kalau jual ke sesama kolektor itu kita berbagi lah, jadi jangan mahal-mahal. PM yang punya ya, yang warna goldnya ya. Gitu aja, Beat X TP, boga lakonnya, toko utamanya, so far so good, gak ada yang patah, semuanya bagus, keren. Dan yang paling gokil kan ini nostalgia lawas. Guys, Beat X, so far udah 4 yang kita unboxing. Si ini, kemudian si Hokuto, Ron, dan juga Foy, ada 4. Kalian bisa cek di YouTube channel Go Friends. Udah 4 Beat X, sisa 2 lagi nanti kita bakal unboxing, termasuk yang hitam tuh. Yang hitam itu legendaris guys. Nanti next video. Itu aja, Go Friends Sanjaya. See you in the next video. Enjoy the footage, detailnya. Bye bye. Salam hanya mainan lawas nostalgia yang menghibur dan mengisi masa kecil kita. Bye bye.